Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Urin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tunas ya, perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan tunas. Sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan tumbuhan yang lain dengan cara yang lain ya, bukan cuma tunas, bukan cuma biji. Oh ya, tunas dan biji kemarin. Sekarang ada lagi yang lain. Ternyata tumbuhan itu bukan cuma berkembang biak dengan biji dan tunas, tapi juga ada yang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan di halaman 161 pembelajaran 3. Nah, bunga, sekarang bunga ya, yang suka bunga ini diperhatikan. Halaman 161 tak bacakan dulu. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ada 3 ini ya. Jadi Indonesia itu punya 3 bunga yang resmi ya, yang menjadi ciri khas atau simbol Indonesia. Yang pertama ini ada bunga Rafflesia arnoldii. Ini bunga besar sekali nih ya bentuknya. Dia itu nggak punya daunnya itu sedikit, jadi dari tanah itu langsung muncul bunga besar ya. Kalian cari sendiri di Google, tulis Rafflesia arnoldii. Nah, ini dia adalah puspa langka karena dia jumlahnya sedikit langka ya, jarang ditemui. Biasanya tuh tumbuhnya itu di hutan, jadi jarang orang melihat, jarang orang ketemu. Nah, maka disebut puspa langka. Yang ini adalah bunga anggrek ya, bunga anggrek. Itu di dekat rumahnya Sehana ya, gang masuk mau ke rumahnya Sehana itu ada yang jual anggrek bagus-bagus di situ ya, Tambak Rejo. Bunga anggrek ini juga adalah bunga khas Indonesia. Dia disebut puspa pesona ya. Nanti dicatat ya, nanti ada catatannya. Puspa pesona karena dia bagus ya, pesona, mempesona, indah, enak dipandang. Nah, itu bunga anggrek ini. Terakhir satu lagi adalah bunga melati ya, temanmu ada yang namanya melati ya. Bunga melati pernah lihat toh? Udah tahu toh bunga melati? Bunga melati warnanya putih, harumnya ya sekarang juga sudah tahu. Nah, ini disebut puspa bangsa ya. Puspa bangsa karena dia berwarna putih, indah dan juga harum. Puspa bangsa, puspa langka, puspa pesona, puspa bangsa. Ini adalah 3 bunga khas Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Oh ya, bunga nasional namanya. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara ya. Jadi ini sudah Indonesia banget ya, ini 3 ini ya. Di luar negeri mungkin ada, tapi ini yang bisa dibilang karakteristik ya, mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Nah, ini bunga nasional kita itu ada 3. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga tulip ya, itu adalah terkenalnya itu adalah Belanda ya, yang banyak menghasilkan bunga tulip. Di sana itu banyak kali perkebunan bunga tulip. Dibalik halaman 162. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris ya. Kalau tadi tulip itu adalah Belanda, kalau mawar itu Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional, 3. Yang lain cuma 1 toh. Kita punya 3 ya. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa ya. Puspa itu artinya bunga. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Oh, ini ada ya. Bunga melati putih puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Anggrek bulan ya. Jadi anggrek itu jenisnya banyak ya. Ada anggrek bulan. Nah, yang menjadi bunga nasional adalah yang anggrek bulan, puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldii disebut dengan puspa langka. Amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Wah, 1 tok. Ya, cuma milih 1 wes nggak apa-apa ya. Dari 3 ini silakan kalian milih 1. Mana yang kamu kenal, yang kamu tahu, bisa kalian ceritakan di
baliknya ya, sudah disediakan kotak untuk kalian isi di sini. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Bentuk, warna, dan ciri khas. Ya, bentuknya kalian lihat bunga Rafflesia arnoldii itu bentuknya besar. Bunganya besar, gede. Ya, bunga tok tapi nggak ada pohonnya. Jadi dari dalam tanah tok langsung muncul bunga. Ini besar, gede sekali. Bentuknya bunga anggrek bulan, bentuknya wah indah sekali. Bunga melati, kelopaknya ada berapa? Ya, kalian ceritakan bentuknya. Warnanya, Rafflesia arnoldii warnanya apa? Anggrek bulan warnanya apa? Melati. Yang ini adalah melati putih ya, karena jenisnya melati putih, berarti warnanya putih. Bentuk, warna, ciri khas lain ya. Ciri khas lain, misal kelopaknya ini ada apanya. Kemudian ini Rafflesia arnoldii itu loh, bau ya, dia mengeluarkan aroma bau, nanti bisa mendatangkan lalat, nanti lalatnya masuk ke sini. Ya, bisa kalian ceritakan di kotak yang sudah ada. Bentuk, warna, ciri khas. Kalian ceritakan misal, oh Pak saya punya bunga melati, boleh kalian ceritakan. Di rumah saya memiliki bunga melati, warnanya ini. Aku siram setiap hari, boleh. Ya, bisa kalian tulis di sini. Lanjut, kita ini sebelahnya dilewati dulu. Lanjut ke halaman 164. Langsung balik. Toko bunga, wah bunganya banyak sekali. Tak bacakan, disimak ya. Ini. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga, vas tahu ya, vas bunga, vas kayak pot tapi kecil, biasanya di dalam rumah indah. Disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Nah, di dalam ruangan bunga tapi di dalam ruangan, biasanya ditaruh di vas. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan ya. Biasanya dirangkai jadi satu, jadi kalung, bisa dipakai atau ditempel-tempel. Itu melati. Ya, selain indah juga wangi. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Pasar bunga atau toko bunga itu ada ya. Tapi kalau di sini Kendal mana ya? Ada yang tahu nggak? Toko bunga atau toko pasar bunga? Kayak ada tapi tidak setiap hari ya. Cuma tertentu tok. Biasanya sebelum Ramadan itu banyak yang jual. Terus ada acara apa, hari apa itu baru banyak orang jualan bunga ya. Untuk hari-hari biasa kayaknya belum. Sebelahnya adalah pembagian. Sekali lagi untuk pembagian kita lewati dulu. Nanti Pak Hafiz buatkan khusus ya pembelajaran yang ini. Pembagian porogapet ini khusus karena materinya cukup berat, harus fokus. Nanti tak buatkan khusus ya. Langsung kita lewati saja. Langsung ke baliknya halaman 164 pembelajaran 4. Yuk kita segera selesaikan. Kalau bisa minggu ini selesai tema 1, bisa minggu depan lanjut ke tema 2. Nanti tak suruh kumpulkan bukunya kalau sudah selesai. 167. Kalau tadi sudah kita belajar tentang bunga ya. Sekarang kita lanjutkan 167. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi ya, umbi-umbian. Umbi. Ada umbi batang, umbi lapis dan umbi akar. Umbi itu adalah bagian tubuh tumbuhan yang membesar karena digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, contoh-contohnya ini. Ya, ini kan tadinya akar biasa toh, karena dia membuat makanan sendiri, nanti tambah besar. Ini lobak ini kayaknya.
obat lah, bawang juga. Tadinya itu kecil ya, cuma tanaman biasa, tapi nanti semakin lama semakin kandel, tambah besar nanti seperti ini. Sama ini juga, ini tadinya akar biasa toh. Nah, karena dia menghasilkan makanan disimpan di akarnya tambah besar. Nah, ini yang biasa kita makan. Nah, ini juga ada bunga yang berkembang biak dengan ini punya umbi, bunga tapi punya umbi. Ya, ini ada. Oke, tak bacakan dulu. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Kentang ya, kentang dalam tanah. Itu kemarin sudah lihat ya, tanaman kentang halaman berapa itu kemarin itu. Sudah toh, pohon kentang. Itu dia buah kentangnya. Nah, ini halaman 144. Halaman 144 ini ada ya. Nah, ini kentang ini. Kentang. Nah, tadinya ini adalah batang biasa di bawah tanah. Tapi lama-lama membesar. Nah, jadi kentang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Bawang ya, umbi lapis. Lapis-lapis, berlapis-lapis seperti ini ya. Berlapis-lapis. Pernah toh ngonceki bawang? Disuruh bantu ibu masak mengupas bawang, nah itu kan berlapis-lapis seperti ini ya, dirangkep-rangkep. Nah, ini namanya umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar ya. Singkong ya ini ya, tadinya ini akar ya, nyebar nanti tambah besar jadi singkong seperti ini. Nah, jadi ada 3 ya, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Ada 3. Baliknya, ada tabel ya. Ini satu tabel, kalian belajar ini cukup ya, artinya kita isi ini bareng-bareng. Kalian sudah tahu perbedaan dan persamaan umbi batang, umbi lapis, umbi akar dalam satu waktu ya. Yuk kita isi bersama-sama. Karena ini kotaknya cukup kecil, jadi tulisannya jangan besar-besar ya, biar muat ya. Nanti bisa jadi 3 baris. Satu kotak ini bisa 3 baris. Jadi jangan besar-besar nulisnya. Tapi juga jangan kecil sekali ya. Biasa saja, biar muat. Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat ya. Persamaan dulu. Kita isi ini dulu persamaan. Persamaan yang pertama, 3-3-nya itu ada di dalam tanah, nggak ada yang kelihatan ya, sambil diisi yuk. Ada di dalam tanah, ada di dalam tanah. Ya, di dalam tanah. Umbi akar, umbi lapis maupun umbi batang itu ada di dalam tanah semua ya. Kalau panen berarti dicabut ya, panen kentang dicabut, panen bawang dicabut ya. Dan nonton tahu Pinipin tuh ada tuh di Pinipin disuruh ambil bawang sama opa, pergi ke kebun, loh mana buah bawangnya, nggak ada, kok nggak ketemu karena ada di dalam tanah, harus dicabut. Baru tahu ternyata bawang itu ada di dalam tanah karena dia umbi lapis. Persamaan yang kedua kira-kira apa? Selain di dalam tanah, 3-3-nya itu kok bisa besar, bisa jadi buah, bisa dimakan, itu karena adalah menjadi cadangan makanan, tempat menyimpan cadangan makanan yang lengkap. Yang kecil, tempat menyimpan cadangan makanan. Tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, jadi dia tanaman itu membuat makanan sendiri, nanti disimpan di akar, batang maupun
dilapis, membuat lapisan-lapisan. Ya, ini sambil ada Pak Tukang ya, di bawah ada Pak Tukang, jadi agak rame. Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Persamaan yang ketiga yaitu adalah ketiga-tiganya itu adalah merupakan cara berkembang biak. Cara berkembang biak itu adalah cara tumbuhan untuk berkembang biak supaya tambah banyak ya, dengan membuat umbi, entah itu umbi batang, umbi akar maupun umbi lapis. Dia caranya berkembang biak seperti itu. Nah, sekarang perbedaannya lagi. Perbedaan umbi akar, namanya umbi akar, umbi batang dulu. Namanya umbi batang, berarti bagian yang membesar adalah batang. Kalian tulis batang yang membesar gitu ya. Batang yang membesar. Batang yang membesar. Ya, namanya umbi batang, berarti yang membesar adalah batangnya. Terus kita miring dulu ya, ke sini dulu. Kalau ini umbi batang itu batang yang membesar, berarti kalau umbi akar yang membesar. Kalian tulis akar yang membesar. Akar yang membesar. Nah, terus kalau umbi lapis, ayo, apanya ini yang membesar? Kalau umbi lapis ya, kalau umbi lapis itu adalah sebenarnya adalah bukan batang, bukan akar, tapi daun. Itu adalah daun yang bertumpuk, daun yang bertumpuk. Daun yang bertumpuk. Ya, ini sebenarnya daun ini sebenarnya daun tapi dia numpuk-numpuk jadi lapisan-lapisan kayak ini, bawang ya. Pernah ya ngupas bawang ya. Terus perbedaan yang kedua, umbi batang itu kalian tulis ada tunasnya. Umbi batang itu ada tunasnya. Kalian tulis tumbuh tunas pada batang. Tumbuh tunas pada batang. Ya, bisa kalian pause dulu. Tumbuh tunas pada batang. Ya, kalau umbi batang itu tunasnya itu tumbuhnya di batang. Berarti kalau umbi akar tumbuh tunas pada akar ya. Kalian tulis juga sebelahnya, tumbuh tunas pada akar. Tumbuh tunas pada akar. Nah, kalau umbi lapis di mana tadi? Batang, akar. Kalau umbi lapis di daun. Tumbuh tunas pada daun. Tumbuh tunas pada daun ya. Umbi batang tumbuh tunas pada batang, umbi akar tumbuh tunas pada akar, umbi lapis tumbuh tunas pada daun ya. Umbi lapis itu sebenarnya adalah daun. Terus perbedaan yang ketiga sekarang apa ya? Akarnya ada yang berbeda. Kalau umbi batang ini adalah akarnya adalah akar tunggang. Kalian tulis akar tunggang. Akar tunggang, sambil kalian tulis tak gambarkan ini.
Ini tanah ya, batasnya. Ada dua tanaman ya. Akar tunggang itu seperti ini, perhatikan. Ini adalah akar tunggang. Dia dari pohon masuk ke tanah itu ada satu akar yang besar, satu akar besar ke bawah. Nah, baru dia akarnya punya cabang-cabang. Itu adalah akar tunggang. Satu lagi adalah akar serabut. Kalau akar serabut masuk ke tanah seperti ini, dia langsung nyebar, ya, langsung nyebar kemana-mana. Nah, oke, udah tahu bedanya ya. Kalau akar kasih sini tunggang, serabut. Kalau akar tunggang itu dia punya satu akar besar ke bawah, baru bercabang-cabang. Tapi kalau akar serabut, dia masuk ke tanah langsung nyebar semua. Itu adalah akar serabut. Nah, kalau umbi batang itu adalah akar tunggang. Umbi batang itu adalah akar tunggang yang ini, ya. Dia punya satu akar dulu, bawah, baru dia akan nyebar. Itu adalah yang umbi batang. Contohnya tadi adalah kentang, ya. Kentang itu di sini. Nanti kalau ini tanaman kentang, kentangnya itu nanti tumbuh di sini. Tambah besar. Ini tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, satu prok berarti, ya. Kalau nyabut satu. Ini di sini. Nah, kalau yang umbi akar dia adalah akarnya akar serabut. Akar serabut. Ya, yang umbi akar itu adalah akar serabut. Berarti ini ya, ketela. Terus singkong itu adalah akar serabut seperti ini. Terus kalau umbi lapis ikutnya. Ini umbi lapis ikutnya, ini kelihatan akarnya serabut. Ini serabutnya ini kecil-kecil ini, ya, langsung nyebar. Akar serabut. Nah, ya, seperti ini kalian tulis. Ini sudah lengkap ya perbedaan dan persamaan umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Ini bisa untuk kalian belajar. Oke, lanjut bawahnya. Apa ya, itu Pak Tukang sedang bangun SD itu. Pak Hafiz lebih keras lagi ngomongnya. Tes. Lanjut. Bawang merah. Pernah ya ngupas bawang merah? Bantu ibu masak. Menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Mengapa? Karena pertanyaan mengapa, berarti kalian jawabannya karena. Tulis dulu, karena. Kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya adalah karena atau agar juga bisa. Karena apa? Kenapa disebut umbi lapis? Ya karena bentuknya berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan, ya. Ini adalah umbi lapis. Pernah lihat atau bawang toh? Nah, itu dari satu nanti tuh dilapisi seperti itu. Karena terbentuk dari lapisan-lapisan daun yang bertumpuk. Bisa kalian jawab seperti itu. Karena terbentuk dari lapisan-lapisan daun yang bertumpuk. Bisa kalian tulis. Oke, sebelahnya. Pernahkah kalian melihat tahapan perkembangan bawang merah? Carilah informasi tentang tahapan perkembangan bawang merah. Tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tempat yang tersedia. Kalau ini bisa kalian cari di
internet. Setelah ini silahkan kalian Google, bisa kalian cari tahu perkembangbiakan bawang merah. Nah, nanti bisa kalian tulis, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja nggak apa-apa. Baik ya, jadi sekali lagi belajar bukan cuma lewat buku ini saja, bukan cuma lewat Pak Hafiz, bisa juga nonton di Google tentang pelajaran, bisa juga nonton YouTube, bisa juga dari Google gitu. Nah, coba kalian cari perkembangbiakan bawang merah ya. Nanti kalian ceritakan tunasnya seperti apa, perkembangbiakannya seperti apa, awalnya bagaimana, bisa membesar kenapa. Nah, bisa kalian ceritakan di sini. Bawahnya, menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya ya. Jadi ini pohonnya ini toh, batangnya ini tinggal dipotong miring, lancip, tancap ke tanah, udah nanti jadi tanaman, gampang sekali. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nanti daunnya itu tumbuh kecil-kecil dari sini, tunasnya dari rongga-rongga ini tung keluar daun kecil-kecil. Nah, nanti bisa lebat seperti ini ya. Kilani dia mau nanam singkong, gampang sekali, tinggal dipotong, dibuat lancip, tancap ke tanah, udah nanti jadi tanaman singkong seperti ini. Tuh, singkong itu gampang nanamnya. Baliknya, batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan, lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Ini adalah penjaskes ya, langsung kita lewati. Sebelahnya, ayo berlatih. Ya, ada gambar beberapa olahan makanan ya, dari ketela, kentang, dan juga singkong. Ada singkong. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia ya. Kentang ini enak nih, kentang, keripik kentang. Habis suka keripik kentang, digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan ya. Ini direbus bisa, dibuat keripik bisa. Ya, ini juga keripik ketela, keripik singkong, itu enak ya. Direbus juga sudah enak. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Getuk, tahu getuk? Nah, mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman? Tuliskan pengalamanmu pada tempat di bawah ini. Ceritakan di depan teman-temanmu. Bekerja sama. Bisa kalian ceritakan waktu kerja sama waktu kelas 2. Pernah tuh ada tugas yang berkelompok, membuat berkelompok membuat sesuatu. Nah, silahkan kalian ceritakan di sini. Satu kelas toh, di kelas 2 sama Usida pernah dibuat kelompok, mengerjakan tugas bersama-sama. Kalian ceritakan di sini coba ya. Aku diberi judul boleh. Aku berkelompok dengan siapa saja. Aku bertugas membuat ini. Ini bertugas membuat ini ya. Kalian ceritakan di sini tugas berkelompok yang pernah kalian lakukan di kelas 2 ya. Kelas 2 coba diingat-ingat lagi. Pernah pasti ya, tugas yang berkelompok. Bisa kalian ceritakan di sini. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.